Untuk Sasana Ayuba Camp ini berdiri tahun 2006. Saya kembali dari ikut SEA Games 2005. Dan saya dirikanlah Sasana Ayuba Camp ini. Aku karena kebetulan emang sebelumnya kuliah tuh di jurusan pendidikan juga, jadi kayak ke bawah aja gitu, mau jiwa untuk kayak ngelatih, terus mau ngajari anak-anak kayak junior-junior. Untuk pendanaannya ya pribadi, kita air mengalir aja. Kita nggak perlu meminta kiri kanan, karena apa yang kita perbuat itu ya ikhlas saja. Kenapa kita milih independen? Karena kita nggak mau ditekan sama siapapun. Karena barang siapa mengeluarkan dana atau anggaran, otomatis kan mereka punya sasaran, punya target, punya tujuan. Sedangkan saya kan nggak punya target ke situ. Hanya kepingin mengajak anak-anak yang di sini biar punya potensi, karena dengan olahraga ini bisa merubah nasib mereka. Prinsip aku kayak semoga jadi keberkahan kayak gitu buat aku, dan aku seneng gitu kalau mereka bisa berhasil, kayak ngerasa wah alhamdulillah, kayak aku nggak giniin di tempat Sasana buat nyari uang, itu enggak. Aku nyari sini untuk mereka mau berlatih, mereka semangat, insya Allah aku terus pasti bantu mereka buat prestasi kayak gitu. Nama saya Salim Ayuba, profesi sebagai coach untuk di tim Platda DKI dan Camp Sasana Ayuba Camp. Pertama kali saya itu menjadi atlet ya dari boxing, mulai karirnya itu dari awal itu dari daerah tahun 83, kemudian hijrah ke Jakarta tahun 89. Oke, lawan pertama saya untuk di boxing Chris John waktu itu tahun 97, waktu masih di Sabuk Mas RCTI. Tahun 96 saya udah meraih emas di cabang olahraga wushu. Kemudian kemudian kejuaraan Asia tahun 96 juga di Filipina. Waktu itu saya mendapat meraih peringkat 4 Asia. Sasana Ayuba Camp ini berdiri tahun 2006. Saya kembali dari ikut SEA Games 2005. Dan saya dirikanlah Sasana Ayuba Camp ini. Dan arah tujuannya itu bagaimana cara untuk merekrut anak-anak muda yang ada di wilayah khususnya RW 8 Kelurahan Papanggo ini tersalurkan. Memang udah sering terjadi tawuran itu dari anak-anak antar kelurahan, atau itu sering terjadi tawuran. Nah, dengan demikian anak-anak saya ajak, ayo bergabung secara ini. Tujuannya bukan untuk berantem apa semua, bukan. Tujuannya itu biar bagaimana anak-anak ini tersalurkan, daripada berantem, mendingan arahnya ke di olahraga, baik olahraga boxing maupun olahraga wushu. Di lokasi di Jakarta Utara, kebetulan karena saya anak Jakarta Utara, bermukim di wilayah RW 8. Sejak saya datang sampai sekarang ya otomatis. Kemudian mengenai lahan di kolong tol ini, karena dulunya tempat ini merupakan tempat kumuh. Sampai sekarang tempat kumuh, banyak pemukiman dan pembuangan sampah. Ya, saya izin buat perizinan melalui kelurahan, kemudian kecamatan, sampai ke KCNNP saya minta izin. Oh ya,
silakan. Kita intinya kan bukan kita milikin, tapi kita manfaatin biar jalan yang menjadi yang positif di wilayah ini. Saya bangunnya itu ya secara dicicil, ya pelan-pelan. Kita nggak bisa, karena kita dengan keterbatasan dana, anggaran apa semua, ya kita bangun nyicil. Pokoknya kita bikin besinya. Saya juga nggak pintar, tapi bagaimana cara saya upayakan ya kita paksa-paksain biar bisa gitu. Dengan kemampuan kita yang ada, baik pengelasan, untuk gantungan, apa semua, saya upayakan yang pelan-pelan. Kemudian beli sansak pelan. Gitu. Kalau ringnya ini, besinya ini sendiri. Kemudian kalau untuk panggung bawahnya itu dari Pemprov, dimanfaatin. Jadi barang ini nggak dipakai, taruh di gudang. Ya udah, nih daripada dimatiin di sana, kamu pakai aja. Tapi nggak cuma panggung aja. Kalau ring ininya ini saya bikin sendiri. Sampai saat ini, Coach mengelola Sasana dibantu siapa aja, Coach akhirnya? Ya, saya dibantu oleh anak-anak saya. Yang dibantu sama anak-anak, anak didik juga. Kemudian yang untuk pengaturan Fani, kemudian Ricky yang lagi pendidikan sekarang. Biasa mereka yang bergerak. Saya cuma bagaimana apa yang kurang di camp ini saya benahin dengan dana yang ada. Ya udah, mereka pokoknya yang penting bisa memanfaatkan apa yang ada. Kan nama saya Fani Febrianti, profesi saya sekarang bekerja di kepolisian, institusi kepolisian, dan saya masih aktif juga di atlet sebagai atlet wushu dan kickboxing. Atlet itu dari umur 5 tahun, tapi masuk ke dunia benar-benar atlet, kayak masuk Platda, DKI itu pada umur 12 tahun. Di atletnya tuh di loncat indah, aku juara nasional, terus medali emas di PON Papua, lalu setelah loncat indah aku di wushu kejuaraan nasional, alhamdulillah medali emas di kelas 48 senior, kelas 48 junior. Lalu di kejuaraan Asia dan dunia di Brazil itu medali perunggu. Lalu setelah itu aku SEA Games di Kamboja medali perunggu. Untuk di Sasana Yuba ya sebelumnya sebagai atlet, tapi sekarang aku udah mulai merangkap menjadi pelatih dan membantu adik-adik junior di Sasana. Karena buat gantiin aku nantinya junior-junior bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Aku karena kebetulan emang sebelumnya kuliah tuh di jurusan pendidikan juga, jadi kayak ke bawah aja gitu, mau jiwa untuk kayak ngelatih, terus mau ngajari anak-anak kayak junior-junior. Kebetulan aku lebih fokus sebenarnya dari kelas kids-nya, karena lebih basic ke anak-anak. Kalau lebih bertanding sih yang kids, karena kita penuh kesabaran, terus benar-benar harus detail, karena kalau kita dari basicnya aja kita udah salah, apalagi nantinya ke mereka, ke remajanya pasti bakal ke bawah kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar latih tuh basicnya benar-benar harus bagus dan tertata, nggak asal-asalan cuma ngasih program kayak gitu. Kalau untuk yang anak kecil yang ini
pertama sih aku kasih mereka tuh latihan berbasis game. Jadi mereka terutama tuh nggak bosen. Dan dari game itu padahal itu lagi dilatih fisiknya. Karena kan kayak misalnya game lari dari ujung sampai ujung itu kan kayak ngaruh ke fisik juga. Tapi kita bikinnya jadi game, bukan kayak harus lari 10 keliling. Pasti mereka bakal bosen dan cepat capek gitu ibaratnya. Modal utama jadi atlet yaitu pertama mental, terus disiplin, paling penting disiplin, terus kerja keras dan usaha sudah pasti. Tantangannya sih memang ya paling susah itu kalau umpamanya waktu-waktu kita menghadapi turnamen atau pertandingan yang jaraknya jauh, pastikan itu memerlukan dana atau anggaran besar. Ya otomatis ya kita bisa ngatur ya, kita sesuai dengan kecukupan aja. Jadinya tadinya jumlah atlet yang berangkat lebih banyak, kita otomatis ya udah sesuai dengan anggaran cukupnya segini, kemudian dibantu sama orang tua juga mungkin yang bisa membantu itu. Untuk pendanaannya ya pribadi kita air mengalir aja, kita nggak perlu meminta kiri kanan karena apa yang kita perbuat itu ya ikhlas aja. Rezeki itu ada aja karena saya tetap masih prestasi, kemudian terjun lagi menjadi pelatih. Ya udah alat-alat ya dari saya masih jadi atlet, kemudian jadi pelatih ya. Kita dengan apa adanya lah, yang penting kita berjalan. Nggak ada yang nggak bisa kok. Pernah ada nggak sih tawaran-tawaran entah mungkin dari instansi atau pemerintah untuk kayak entah itu bantuan dana atau memperbagus sasana gitu, pernah ada nggak sih coach? Ya kalau untuk ke situ sih kadang mereka datang ini ya udah ya, silakan. Yang penting kita nggak ada keterikatan. Kenapa kita milih independen? Karena kita nggak mau ditekan sama siapapun. Karena barang siapa mengeluarkan dana atau anggaran, otomatis kan mereka punya sasaran, punya target, punya tujuan. Sedangkan saya kan nggak punya target ke situ. Hanya kepingin mengajak anak-anak yang di sini biar punya potensi, karena dengan olahraga ini bisa merubah nasib mereka. Kemudian ada beberapa anak yang udah dari keluarga yang tidak mampu, dari keluarga yang betul-betul blacklist atau semuanya, tapi karena dengan diarahkan di dunia olahraga bisa merubah nasibnya. Nah, kalau untuk saya sih mendingan ya apa adanya. Kenapa saya bilang apa? Kenapa saya begini Pak? Kalau umpamanya kita renovasi yang lebih baik apa semuanya, otomatis kan pasti ada cost yang kita keluarkan dengan besar, dan mendingan kita masih dikasih kepercayaan untuk manfaatkan lahan ini dengan baik dan sekalian kita menjaga, kenapa enggak gitu. Jadi semua anak-anak yang dari menengah ke bawah itu bisa kita rangkul untuk merubah nasib mereka. Sejauh ini tantangannya apa aja sih Kak untuk melatih di sasana? Tantangan aku gimana nih cara buat program yang emang bisa terapin anak ini bisa prestasi juga, seperti maksudnya bisa nerusin jejak Fani, mungkin bisa lebih dari Fani kayak gitu tantangan. Jadi sebelumnya aku ada catat program dari aku dilatih pelatih Cina, pokoknya pelatih asing. Aku catat, aku terapin ke murid-murid aku kayak gitu. Ya itu baik lagi yang tadi, karena kalau dipikirkan, ngapain juga gitu kan, orang nggak ada, maksudnya nggak dapat apa-apa. Tapi prinsip aku, insya Allah kayak aku punya ilmu, kayak maksudnya ada ya ilmu dari olahraga, dan kebetulan aku lulusan kayak pendidikan juga, jadi bisa aku terapin kayak gitu ke junior ya, walaupun aku nggak dapat biaya apapun.
Tapi prinsip aku kayak semoga jadi keberkahan kayak gitu buat aku, dan aku seneng gitu kalau mereka bisa berhasil, kayak ngerasa wah alhamdulillah, kayak aku nggak gini di tempat sana buat nyari uang, itu enggak. Aku nyari sini untuk mereka mau berlatih, mereka semangat, insya Allah aku terus pasti bantu mereka berprestasi kayak gitu. Untuk atlet dari Sasana Ayuba yang pertama sekali itu yang paling rendah itu di Popnas, peraih emas Popnas juga. Kemudian untuk kejuaraan dunia itu sampai bisa meraih juga prestasi di biar juara 3, tapi dia udah bisa memberikan hasil di prestasi. Siapa namanya coach? Itu Fani Febrianti tahun 2018. Kemudian kalau kejuaraan nasional PON ya udah sering mereka meraih cabang medali emas di kejurnas atau apa. Itu bersama-sama dengan Ricky Aditya, Ilham Aditya, kemudian Jumanta, kemudian si Kadapi yang sekarang lagi ikut Popnas, Sadam Ubay, sampai kejuaraan Asia juga meraih juara perak di kejuaraan Asia. Kemudian Jumanta yang 3 kali PON, dia meraih medali emas. Kemudian SEA Games juga dia bisa meraih perak juga di SEA Games. Pertama-tama belum kita ajarkan untuk tujuannya ke prestasi. Paling tidak mereka untuk sehat dulu. Kita arahkan mereka biar nggak ngikut hal-hal yang negatif seperti tawuran, hal narkoba apa semua, kita arahkan mereka ke situ. Setelah intinya udah mulai kelihatan dia punya ini, baru kita arahkan, kamu cocok untuk berprestasi. Kita mulai genjot mereka untuk bisa berprestasi. Karena satu, prestasi yang terbaik itu di olahraga. Sekolah tetap berjalan, tapi dengan kamu bisa meraih prestasi di olahraga, bisa merubah nasib kamu. Momen yang paling berkesan yaitu bisa bawa nama baik Indonesia, terutama ya mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional di negara-negara asing. Itu kalau bukan karena mama, terus ayah kayak benar-benar bantu Fai, dukung Fani juga, mungkin Fai juga nggak bisa sampai sekarang kayak gitu bisa berprestasi. Jadi baik lagi intinya semua itu dari dukungan orang tua dan ya disiplin lah. Capeknya kayak latihan, terus bolak-balik perjalanan jauh, Senayan, dari Priuk Senayan bisa 2-3 kali, lanjut sekolah lagi. Alhamdulillah diganti dengan juara PON, juara SEA Games yang alhamdulillah dapat uang yang kalau dibilang tuh lumayan banyak, alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi setiap aku dapat penghargaan tuh nggak aku langsung buyar-buyarin buat beli apa atau buat yang enggak ini. Jadi aku sisipin selain itu kayak 20% tuh untuk ibadah, kayak untuk aku salurkan ke junior-junior, kayak aku bagi-bagi kayak gitu. Bagi-bagi dalam arti tuh rezeki aku, rezeki mereka juga, dan jadi mereka termotivasi juga. Kayak wah alhamdulillah ya, kayak Kak Fani aja bisa kayak dapat uang sekian dari atlet. Nah mereka termotivasi karena walaupun nggak banyak tapi mereka kayak wah kayak motivasi buat mereka kayak gitu. Momen yang sangat berkesan itu kalau umpamanya anak-anak ini bisa meraih satu prestasi terbaik, bukan katanya kita karena dapat dapat hadiah. Saya nggak pernah mengharapkan satu hadiah apapun kepada mereka, tapi mereka udah mengharapkan, berarti saya udah berhasil untuk bisa merubah nasib mereka. Tadinya nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Selalu berkesan sih, karena kan apalagi terutama
dari mereka yang nggak ada, maksudnya dari nol terus sampai akhirnya ada beberapa sekarang lagi persiapan Popnas, terus persiapan Pomnas itu. Jadi kayak mungkin kayak berkesan, oh mereka ternyata aku berhasil gitu kan, bisa buat mereka bisa ke event internasional maupun nasional kayak gitu. Ya kita akan berbuat yang akan bagaimana ya kita tingkatkan lagi, lebih baik lagi. Baik dari segi manajemennya, kemudian sponsorship untuk pertandingannya, tetap kita akan berjalan. Karena tanpa adanya kompetisi, cuma latihan-latihan aja nggak bakal dapat hasil apa-apa gitu. Tapi dengan adanya kompetisi berjalan, otomatis kan mereka ini akan mentalnya semakin ini. Udah kita bisa arahkan, apa dia di boxing, apa dia di wushu, apa dia di kickboxing. Nah, kalau saya tergantung kepada yang minta. Karena tujuannya berlatih di sini untuk merubah nasib mereka. Kalau dunia olahraga bela diri ini kan semua itu kan masing-masing punya prinsip masing-masing. Kalau saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk cabang olahraga wushu tetap berkarir gitu, baik tingkat nasional maupun internasional. Memang ya persaingan itu sangat ketat, tapi mau nggak mau dengan adanya persaingan itu mau nggak mau kita memacu atlet-atlet kita untuk lebih baik lagi, untuk berlatih lebih konsisten. Kemudian kita harus mengikuti perkembangan juga, nggak bisa cuma udah semua bisa. Kita ikutin perkembangan. Jadi aku sampaikan sih, ya walaupun tempatnya dibilang sederhana, terus ini terima kasih sama Coach Salim karena udah mau ya membenahi tempat latihan ini, terus dari pihak terutama kelurahan, RT RW di sini maksudnya mau ngedukung adanya sasana ini di bawah kolong tol gini lah, dipikir kayak gitu. Harapan aku semoga nantinya makin terus banyak atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional dan bisa bawa nama baik terutama keluarganya gitu sih Kak.